Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 Akan melakukan praktikum mengenai sistem koloid dalam kehidupan sehari-hari. Sistem koloid merupakan suatu bentuk campuran dua atau lebih zat yang bersifat heterogen, namun memiliki partikel terdispersi yang cukup besar, sehingga mengalami efek Tyndall. Sistem koloid juga memiliki sifat yang unik, yaitu heterogen, yang berarti partikel terdispersi dan tidak terpengaruh oleh gaya gravitasi atau gaya lain yang dikenakan kepadanya, sehingga tidak terjadi pengendapan. Sifat khusus koloid ada 8. Yang pertama yaitu efek Tyndall. Efek Tyndall adalah cahaya yang berhamburan oleh koloid. Yang kedua adalah gerak Brown. Gerak Brown adalah gerak acak koloid yang hanya dapat dilihat dengan mikroskop ultra. Yang ketiga adalah absorpsi. Absorpsi merupakan proses penyerapan ion koloid karena ukuran luas partikel koloid yang cukup besar. Yang keempat adalah koagulasi koloid. Koagulasi koloid merupakan proses pengumpulan koloid karena koloid mengandung muatan yang dinetralkan. Yang kelima ada dialisis. Dialisis merupakan permurnian koloid agar terbebas dari ion-ion pengganggunya. Dan yang keenam ada elektroforesis. Elektroforesis merupakan pergerakan partikel koloid di dalam medan listrik. Dan yang ke-7 ada koloid liofil dan liofоб. Sel liofil merupakan zat terdispersi yang dapat menarik mediumnya, sedangkan sel liofоб merupakan zat terdispersi yang tidak dapat menarik mediumnya. 8 adalah koloid pelindung. Sel liofil dapat digunakan sebagai koloid pelindung dari sel liofоб. Seperti yang sudah saya dan teman-teman jelaskan, bahwasanya kami akan membuat koloid sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama di sini kami akan membuat whipped cream. Whipped cream adalah busa yang distabilkan oleh lemak. Busa di dalam whipped cream merupakan gelembung-gelembung udara yang dikocok di dalam lemak. Jika pengocokan sempurna, maka globula lemak akan tersebar merata dengan gelembung udara dan membentuk emulsi yang kokoh sehingga mendukung stabilitas busa. Yang kita butuhkan 2 butir telur, 50 gram gula pasir, 2 buah wadah, sebuah mixer, dan spatula. Langkah pertama, pisahkan putih telur dari kuning telur ke dalam wadah. Kemudian masukkan 50 gram gula pasir ke dalam wadah yang sudah berisi putih telur. Lalu aduk hingga merata. Setelah itu didihkan air dan panaskan putih telur dengan gula di api kecil. Aduk dengan teknik double boiler hingga gula larut dan telur aman untuk dikonsumsi. Kemudian angkat dan pindahkan ke wadah lain. Lalu kocok campuran tadi menggunakan mixer hingga stiff peak. Stiff peak merupakan keadaan di mana adonan terlihat kaku tetapi belum sampai mengeluarkan air. Whipped cream sudah dapat dikonsumsi dan dapat dihidangkan dengan beberapa hidangan. Dari hasil yang kami buat tadi dapat diketahui bahwasanya whipped cream yaitu buih atau busa adalah fase terdispersi gas dan mediumnya adalah zat cair. Struktur whipped cream sebenarnya sama dengan struktur yang terjadi di dalam es krim. Setelah dikocok, krim mengembang hingga kira-kira 2 kali lebih dari volume awal karena bercampur dengan udara. Jaringan lemak akan terperangkap di dalam udara. Jika terus dikocok, tetesan lemak tetap bersama menghancurkan koloid dan membentuk cairan sisa putih telur. Dan gula terkadang ditambahkan pada koloid sebagai pengeras dan mengurangi resiko bergola atau over wiping. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan video pembuatan Nutrijel atau jelly. Penerapan koloid dalam kehidupan sehari-hari yang selanjutnya adalah jelly. Jelly mempunyai sifat koloid liofil,
yang dalam artian yaitu jelly ketika masih belum jadi atau dalam fase cair terabsorpsi oleh fase padatnya, sehingga seolah-olah bentuk jelly adalah padat, padahal dia masih dalam bentuk cair. Jelly termasuk pada koloid jenis gel. Gel ini terbentuk karena adanya campuran dari zat padat dan zat cair. Gel terbentuk karena fase terdispersi mampu untuk mengabsorpsi medium pendispersi. Lalu apabila penurunan suhu terus dilakukan, maka polimer-polimer ini akan terikat saling silang secara kuat. Dan dengan bertambahnya bentuk helix, maka akan terbentuk agregat. Lalu agregat ini akan membentuk gel yang kuat pula. Jelly merupakan koloid karena dalam proses pembentukannya terbentuk struktur gel, di mana ketika jelly dipanaskan di dalam air, molekul jelly dan air akan bergerak bebas. Kemudian ketika didinginkan, molekul-molekul pada jelly akan merapat satu sama lain, memadat dan membentuk kisi-kisi sehingga dapat mengurung molekul-molekul dalam air. Sehingga terbentuklah sistem koloid padat dan cair. Terima kasih. Sekian penjelasan koloid yang terdapat pada jelly. Selanjutnya akan kami tampilkan cara untuk membuat jelly. Penjelasan koloid selanjutnya adalah santan yang akan dijelaskan oleh teman saya, Tias. Terima kasih. Di sini saya akan mempraktekkan sistem koloid dalam santan. Mengapa santan? Karena santan termasuk ke dalam golongan emulsi minyak dalam air. Mengapa? Karena santan mengemulsi minyak yang diekstrak dari endosperma, daging buah kelapa tua, dengan penambahan air. Santan merupakan salah satu contoh koloid jenis emulsi, yaitu sistem koloid yang terbuat dari fase terdispersi yang berupa cair dan fase pendispersi berupa cair. Berarti cair dalam cair. Emulsi santan relatif tidak stabil karena ukuran partikelnya relatif besar. Santan yang didiamkan beberapa saat akan memisah menjadi dua fase, yaitu yang pertama fase kaya air pada bagian bawah dan fase kaya minyak pada bagian atas. Emulsi pada santan kelapa ditandai oleh terpisahnya komponen lemak dan minyak, dan terjadinya koagulasi komponen santan pada kondisi suhu yang terlalu tinggi. Maka dari itu, mari kita simak video selanjutnya. Kita siapkan alat dan bahan. Yang pertama buah kelapa tua, yang kedua ada air, yang ketiga alatnya ini panci, terus saringan, parutan kelapa, wadah 2 buah, dan pisau. Dan tahapan awal praktek kita yaitu dengan memarut buah kelapa tua. Selanjutnya setelah kelapa selesai diparut, lalu ditambahkan air untuk menjadi santan. Setelah itu siapkan saringan dan wadah untuk memisahkan antara daging buah kelapa tua dengan air yang menjadi santan. Lalu siapkan panci di atas kompor dan masukkan air santan yang telah kita peroleh dan hidupkan kompor dengan api sedang.
Tunggu hingga air santan menguap. Lalu, jika sudah seperti yang kita inginkan, matikan kompor dan tuangkan air santan yang telah kita rebus untuk mendapatkan hasil akhirnya. Dan tunggu hasil akhirnya selama 1-2 jam. Dari hasil video yang telah saya praktekkan, dapat disimpulkan sistem koloid merupakan campuran antara dua zat yang memiliki perbedaan fase dengan partikel yang terdispersi terlalu dan tersebar luas di dalam fase pendispersi, yaitu pelarut. Ukuran partikel koloid di antara larutan suspensi, yaitu sekitar 1-1000 nm. Jenis koloid terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama aerosol, sol, emulsi, buih, dan gel. Sifat koloid terbagi menjadi 8, yaitu efek Tyndall, gerak Brown, absorpsi, elektroforesis, koagulasi, koloid pelindung, dialisis, dan koloid liofil dan liofot. Maka, pada proses koloid pada santan terjadi saat santan yang telah dipanaskan didiamkan 1-2 jam akan mengalami pemisahan antara air dengan lemaknya. Pemisahan tersebut merupakan metode dispersi, yaitu homogenesis. Dalam koloid, mayones termasuk zat emulsi, yaitu cair, karena fase terdispersinya adalah cairan dan medium pendispersinya juga cairan, namun tidak saling bercampur dan membentukkan zat atau bahan yang disebut zat pengemulsi. Agar terjadi campuran koloid. Pada pembuatan mayones, zat yang berdispersi adalah minyak goreng. Pendispersinya adalah perasan lemon atau jeruk nipis, dan zat pengemulsinya adalah kuning telur. Oleh sebab itu, simak langkah-langkah pembuatan mayones berikut. Alatnya ada mangkok, sendok teh, dan wick. Bahan-bahan ada gula, garam, minyak goreng, kuning telur, dan perasan jeruk nipis. Pertama-tama, masukkan gula dan garam ke dalam perasan jeruk nipis. Lalu aduk hingga merata. Masukkan 1 butir kuning telur ke dalam wadah. Kocok kuning telur dan masukkan 1 sendok minyak goreng perlahan-lahan sampai minyak gorengnya habis. Jika sudah mengental seperti ini, tambahkan 2 sendok perasan jeruk nipis yang sudah dicampur dengan garam dan gula tadi. Kemudian aduk kembali. Jika dirasa sudah cukup, masukkan mayones yang sudah jadi ke dalam wadah yang lebih kecil. Mayones merupakan salah satu bentuk produk makanan
emulsi yang banyak dimanfaatkan dalam bentuk makanan. Mayones merupakan emulsi minyak dalam air, dengan kuning telur sebagai emulsifer. Kuning telur merupakan emulsifer yang sangat kuat. Oleh karena itu, bahan ini sering digunakan sebagai jembatan untuk pencampuran lemak dan air. Dan bahan ini sangat dibutuhkan dalam pengolahan makanan seperti mayones. Sekian, terima kasih. Oke, di sini saya akan membuat kopi dalgona. Kopi dalgona merupakan kaloid dalam bentuk busa di bagian atas dan emulsi di bagian bawah. Tapi kita di sini akan membuat busanya saja. Busa di bagian atas terbentuk dari udara yang terdispersi pada kopi cair. Kopi dalgona adalah minuman yang dibuat dengan mencampurkan kopi instan, gula, dan air dingin sehingga membuat semacam kaloid. Kaloid adalah campuran partikel terdispersi pada medium pendispersi dalam bentuk campuran yang seragam. Seperti inilah busa dalgonanya. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf bila menerangkannya kurang jelas atau terlalu cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan mentutorialkan cara membuat lem dari tepung kanji. Pertama-tama siapkan sendok, tempat sendok makan, 200 ml air, 4 sendok makan tepung kanji dan panci. Setelah itu aduk tepung kanji hingga merata. Lalu panaskan air hingga mendidih. Kemudian masukkan tepung kanji ke dalam panci yang sudah berisi air yang sudah dipanaskan. Dalam modul kimia Kemdikbud, sistem koloid merupakan jenis campuran antara larutan, campuran homogen, dan suspensi campuran heterogen. Karena keadaannya bercampur dari larutan dan suspensi, maka sifat koloid bisa berada di antara kedua jenis campuran tersebut. Sekian praktikum dari kami. Kami dari kelompok 6 mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.